Memang dari data nasional maupun data internasional, dua kanker ini adalah dua keganasan yang tertinggi penyebab kematian pada keganasan pada wanita. Jadi kelainan payudara itu sebenarnya bukan cuma benjolan ya. Oh gitu. Iya. Banyak ya dok ternyata. Misalnya gini, nyeri pun itu perlu kita waspadai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Firda dalam acara podcast Bisa Sehat, bincang santai seputar kesehatan. Pada hari ini tanggal 22 Desember bertepatan pada perayaan Hari Ibu Nasional yang bertemakan Perempuan Menyapa, Perempuan Berdaya menuju Indonesia Emas 2045. Tema ini mengandung makna akan pentingnya peran perempuan pada pembangunan Indonesia. Perempuan dalam hal ini diberikan akses yang setara dalam pendidikan, pekerjaan, dan juga kesehatan demi membangun Indonesia yang maju dan berdaya saing global. Berkaitan dengan kesehatan yang sangat erat dengan perempuan dan juga ibu di seluruh dunia, pada kesempatan kali ini Bisa Sehat akan membahas mengenai pengenalan radiologi dalam deteksi dini kanker payudara. Pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan narasumber kita, yaitu seorang dokter spesialis radiologi. Mari kita sambut Dr. Mirana Dian Krisanti, spesialis radiologi. Halo dokter. Halo Mbak Firda. Gimana kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah sehat. Mbak Firda sehat? Alhamdulillah. Iya, sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Ibu. Semoga para ibu selalu sehat dan juga rezekinya melimpah ya dok ya. Amin, itu yang penting ya. Iya, betul sekali. Gini dok, untuk tema kita kali ini itu mengenai deteksi dini kanker payudara. Kenapa ya dok ya, ketika kita berbicara mengenai kesehatan pada perempuan atau para ibu, itu kanker payudara menjadi topik yang paling utama untuk saat ini? Iya betul. Jadi kalau kita bicara seorang ibu, seorang wanita itu erat kaitannya dengan kesehatan dua macam ya, yang paling sering dibahas yaitu kanker payudara dan kanker mulut rahim. Memang dari data nasional maupun data internasional, dua kanker ini adalah dua keganasan yang tertinggi penyebab kematian pada keganasan pada wanita. Dan pada tahun-tahun belakangan ini di Indonesia terutama, kanker payudara ini sering menempati posisi pertama. Kalau dulu kadang kanker mulut serviks, kemudian payudara lagi, kejar-kejaran istilahnya. Tapi akhir-akhir ini kanker payudara ini menjadi peringkat utama terus. Nah, jadi memang pemerintah, kemudian di dunia kesehatan juga itu memang bagaimana caranya untuk menurunkan kejadian ini memang menjadi PR yang besar untuk kita semua. Makanya yang paling sering dibahas tuh ini, nggak lelah-lelah lah istilahnya untuk mengedukasi semuanya tentang kanker payudara ini, gitu ceritanya. Baik, berarti alasan utamanya karena kanker payudara itu sedang berada di posisi puncaknya ya dok ya. Baik, yang kita tahu nih dok secara awam itu kan ada namanya sadari, periksa payudara sendiri. Itu dilakukan cuma kita secara mandiri ya dok ya, secara fisik. Tapi ada nggak sih dok pemeriksaan yang lebih kompleks atau yang lebih spesifik gitu dok? Baik dari radiologi mungkin dok untuk pemeriksaan payudara sendiri? Iya, jadi kalau bicara tentang deteksi dini, memang yang sudah awam selalu digalakkan itu adalah sadari ya. Sebenarnya ada juga sadanis. Sadari itu pemeriksaan payudara sendiri oleh kita sendiri. Sadanis itu pemeriksaan oleh tenaga medis. Jadi misalnya setiap setahun sekali periksa ke dokter untuk diperiksa, itu juga salah satu deteksi dini. Nah, kalau di bidang kami di radiologi itu sebenarnya kami juga punya peran ya. Jadi untuk membantu deteksi dini ini. Jadi ada dua yang modalitas ya, alat yang paling umum dilakukan untuk membantu deteksi dini ini, yaitu ada USG, ultrasonografi, dan pemeriksaan mamografi. Jadi ada dua itu Mbak Firda yang bisa membantu untuk deteksi dini. Baik, berarti ada dua ya dok ya, USG dan juga mamografi. Sebenarnya dua pemeriksaan itu apa sih dok bedanya, dan juga mungkin kekurangan dan kelebihan dari masing-masing pemeriksaan itu dok?
Mm-mm. Tadi bicara tentang pemeriksaan dua ini tadi USG dan mamografi ya. Memang ini eh, belum tentu sebuah rumah sakit itu memiliki keduanya. Iya. Jadi ada juga rumah sakit yang hanya memiliki USG saja. Ada juga atau klinik yang mulai memiliki dua-duanya juga bisa. Nah, apa perbedaannya? Kalau USG mungkin sudah awam ya. Iya. Sering kita yang USG waktu hamil, Hamil, waktu betul. udah hamil diperiksa, seperti itu alatnya sama. Tapi ini mempunyai alat yang ditempel di badan kita itu berbeda sama yang dipakai di perut. Nah, itu lebih kecil. Nah, itu untuk memeriksa payudara. Jadi USG juga bisa untuk memeriksa payudara gitu ya dengan alat yang lebih kecil itu. Kalau USG seperti kita tahu itu menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi, jadi dia tidak mengandung radiasi sama sekali. Sedangkan mamografi mungkin ini lebih jarang didengar sih sama masyarakat awam ya, nggak Iya. semua tahu ya. Jadi mamografi ini sebuah pemeriksaan yang dasarnya itu seperti ronsen kita di foto Iya. dada itu loh Mbak Firda, Iya. ya kan? Sama sebenarnya menggunakan sinar radiasi, tapi yang di ronsen atau di foto itu payudaranya aja. Jadi payudaranya aja yang difoto dengan cara ada penekanannya, kemudian difoto dan hasilnya itu juga seperti ada film kayak ronsen Ronsen gitu, biasa ya, hitam Dok? putih gitu, seperti itu. Itu perbedaan dari segi alat ya. Nah, kalau dari kelebihan kekurangannya memang mereka berbeda USG dan mamografi. Contohnya seperti ini. Kalau mamografi itu lebih sensitif mendeteksi perkapuran. Kalau bahasa awamnya itu perkapuran ya. Kalau di dunia medis kami menyebutnya kalsifikasi. Jadi bintik-bintik kapur kecil-kecil di payudara kita. Bintik-bintik ini, perkapuran ini ada yang bersifat jinak, ada yang bersifat ganas. Oh, Nah, gitu. iya, jadi itu bisanya dideteksi dan sensitif dideteksi oleh si mamografi ini. Nggak bisa dideteksi sama USG, kecuali dia ukurannya membesar. Iya. Nah, jadi dia sensitif sekali si mamografi ini. Makanya dia punya peran yang penting mamografi terhadap deteksi dini adanya perkapuran-perkapuran kecil atau klasifikasi kecil yang mungkin saja menjadi benih keganasan. Seperti itu. Nah, kalau USG dia punya kelebihannya begini. USG ini dia bisa melihat komponen dari suatu benjolan. Misal kalau di mamografi ada satu benjol, iya ada benjolan, tapi nggak bisa tahu itu padat, apa isinya cair, Iya. atau apa itu nggak bisa. Tapi dengan USG kita jadi tahu, oh ternyata ini isinya cairan, oh ternyata ini padat, oh ternyata ini mix atau campuran. Jadi memang mamografi dan USG punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, seperti itu. Baik Dok. Berarti tergantung nanti apa fungsinya, terus tujuannya ya Dok, tujuan tergantung pemeriksaannya tujuannya ya. sih, memang iya. Baik Dok. Lalu untuk kita sendiri Dok, kapan kita memilih untuk USG atau untuk kita pakai mamografi saja? Ya, jadi mengingat tadi ya yang kita bicara tentang kalau mamografi ini menggunakan sinar radiasi, Iya. itu tentunya tidak sembarangan untuk melakukannya. Jadi memang di bidang radiologi memang ada anjurannya. Jadi yang untuk melakukan mamografi baru disarankan pada wanita dengan usia lebih dari 40 tahun. Kalau tidak ada riwayat keganasan di keluarganya, pokoknya standar nggak ada riwayat apa-apa gitu ya. Iya. Itu baru disarankan pemeriksaan mamografi itu di atas 40 tahun. Tapi kalau ada riwayat keluarga, misalnya ibunya atau eyangnya itu pernah sakit kanker payudara atau sakit CA cervix, CA ovarium, nah itu lebih turun usianya, lebih dari 35 tahun boleh dilakukan mamografi. Karena apa? Karena salah satu kelemahan mamografi ini, kalau payudara kita itu padat, dia justru menutupi kelainan gitu. Nanti putih ketemu putih jadi putih, nggak kelihatan. Nah, kalau di bawah 35 tahun kan padat ya payudara ya, apalagi orang Asia. Orang Asia itu memang komponennya banyak jaringan fibroglanduler atau jaringan parenkim payudara. Jadi memang harapannya itu kalau udah usia 40 tahun, komponen lemaknya lebih banyak,
pemeriksaan mamografinya lebih informatif. Makanya sarannya seperti itu, lebih dari 40 tahun tanpa yang non high risk atau lebih dari 35 tahun yang high risk. Dan itu jika pada usia lebih dari 50 tahun justru disarankan kalau bisa setahun sekali. Lebih sering ya dok untuk periksa ya. Betul. Kalau di bawah 50 tahun, 2 tahun sekali masih nggak apa-apa. Seperti itu. Kalau USG bebas, mau sering-sering nggak apa-apa. Cuman kan ya tergantung ya, sering-sering itu tujuannya apa juga gitu. Mau setahun sekali boleh, mau periksa untuk screening aja boleh. Jadi kalau USG tidak ada batasan usia atau ketentuan khusus seperti itu. Baik, kalau mamografi sendiri kan menggunakan sinar X ya dok ya, atau radiasi. Ada nggak sih dok waktu-waktu yang tidak dibolehkan untuk mamografi, atau semua usia yang penting di atas 35 tahun atau di atas 40 tahun itu boleh melakukan mamografi? Iya, kalau prinsipnya sih sebenarnya sama seperti kita ronsen. Satu, tidak boleh pada wanita hamil ya karena radiasi itu berpengaruh pada janin, pertumbuhan janin. Yang kedua pada ibu menyusui. Kalau masih menyusui, kelenjar payudara masih padat, kemudian ada juga air susu di dalam. Pada pemeriksaan mamografi kan ada penekanan, jadi untuk difoto itu ada penekanan payudara. Nah itu pasti nyeri dan tidak informatif nanti hasil mamografinya. Jadi pada ibu hamil, pada ibu menyusui yang walaupun usianya ini sudah dibolehkan untuk mamografi, memang memang harus ke USG dulu, nggak boleh mamografi dulu karena itu tadi ada sinar X itu tadi juga gitu. Baik. Berarti bila ada seorang ibu yang usianya masih di bawah 35 tahun lalu dia ingin melakukan screening, itu lebih baik USG saja dulu ya dok ya. Kalau USG sendiri ada persiapannya nggak dok sebelum kita melakukan USG? Oh enggak, kalau USG payudara ini nggak seperti USG perut. Nanti jangan salah, nanti ibu-ibu, saya mau USG payudara, puasa ya kan 8 jam. Nah ini kasihan, perutnya lapar, ternyata yang di USG payudaranya ya nggak kan? boleh pipis. Nggak boleh pipis. Nah salah juga. Jadi semua persiapan di kita itu sebenarnya ada tujuannya gitu ya. Kalau nggak memeriksa kantong kencing ya nggak harus tahan kencing. Nah payudara yang nggak ada persiapannya, boleh makan, boleh puasa, boleh pipis, tidak seperti USG perut yang lain-lain seperti itu. Jadi langsung aja berangkat, boleh kapan aja tanpa persiapan. Baik, kalau waktu yang paling efektif dok untuk pemeriksaan payudara ada tidak dok? Mungkin di masa subur atau di saat menstruasi seperti itu? Sebenarnya pada prinsipnya kalau dengan menggunakan alat USG tidak terpengaruh sih dengan siklus kita ya. Tapi kalau kita akan melakukan pemeriksaan mamografi itu memang dipengaruhi siklus. Jadi pemeriksaan mamografi ini dilakukan pada hari ke-7 sampai ke-10 yang dihitung dari hari pertama haid. Nah, kenapa? Karena harapannya pada hari ke-7 sampai 10 itu payudara itu dalam kondisi lunak. Jadi waktu ditekan, waktu diposisikan, difoto itu lunak, untuk pasien juga nyaman, pemeriksa juga mudah untuk memposisikannya. Nah, memang kalau pemeriksaan mamografi ini memang ada perintil-perintilannya gitu ya. Ada itunya tadi, syarat-syaratnya, ketentuan, usia, kemudian kapan. Jadi memang ada syarat-syaratnya. Kadang pasien datang, saya minta mamografi di jadwal, tapi saya bisanya hari ini. Nah, itu sebenarnya untuk kepentingan ya kan, sesuai dengan kebutuhannya. Jadi memang kalau dipaksakan nanti sakit dan malah tidak memberikan informasi yang baik seperti itu. Tapi kalau USG nggak ada, maksudnya boleh dengan saat haid, saat enggak, itu boleh, nggak ada batasan. Baik dok, untuk selanjutnya nih dok, tanda-tanda yang mungkin kita bisa waspadai nih dok apabila payudara kita itu mungkin terasa ada benjolan atau apa? Iya, jadi kelainan payudara itu sebenarnya bukan cuma benjolan ya. Oh gitu, banyak ya dok ternyata. Misalnya gini,
Nyeri pun itu perlu kita waspadai. Nyeri di sini. Karena kadang nyeri ditimbulkan sesuatu di dalam yang mungkin kita belum bisa meraba, tapi bisa terlihat di USG. Ternyata ada kistanya. Kista tuh kadang menimbulkan nyeri. Nyeri pun juga boleh diwaspadai seperti itu. Atau kadang para ibu dan wanita kadang harus lihat bra ya. Bra kita itu kadang harus kita lihat, jangan dilepas taruh baju kotor, tapi dilihat ada nggak bercak atau ada nggak cairan keluar dari situ. Kadang kan kita nggak notice nggak notice, langsung aja ternyata sudah beberapa hari keluar. Itu keluar cairan dari puting susu juga sebuah kelainan yang harus segera diperiksakan. Atau lihat di permukaan kulit. Jadi kan sadari itu meraba ya. Meraba tuh sebenarnya sambil melihat. Nah, dilihat kulitnya ini ada sesuatu yang berubah nggak? Ada bagian yang menebal nggak? Ada yang seperti kulit jeruk nggak? Kulit seperti kulit jeruk itu sebuah kelainan. Itu walaupun nggak kerasa apa-apa, tapi nggak sakit dok, nggak merah dok, nggak ini, cuman kok kayak agak tebel ya, periksakan. Itu juga sebuah kelainan. Jadi memang nggak cuman benjolan aja, itu memang harus. Dan kalau sudah ada gejala, tanda atau keluhan itu memang harus segera diperiksakan, jangan ditunda-tunda. Karena satu, jangan overthinking juga, karena benjolan itu juga belum tentu sebuah keganasan. Bisa aja benjolan itu ternyata bukan benjolan, ternyata itu hanya kelenjar payudara yang memang lagi padat-padatnya. Kayak kita mau haid itu kan kencang ya. Saya ngeraba ini ada benjolan dok, ternyata setelah di USG, oh bukan, itu kelenjar payudaranya aja sedang berproliferasi namanya ya. Jadi kadang ditunggu-tunggu overthinking, aduh ini sudah kayaknya ini keganasan nih, kayaknya ini ditunda-tunda, malah mahnya kambuh. Jadinya malah gastritis akut. Jadi opnamennya bukan karena benjolannya, karena mahnya ya kan. Gitu. Ternyata setelah di USG, oh enggak ada benjolannya juga. Nah, jadi itu yang kita perlu ingat, kalau sebuah benjolan itu belum tentu sebuah benjolan juga, tapi bisa juga kelenjar payudara, bisa juga infeksi. Ternyata benjolan udah overthinking ini, aduh kayaknya ini. Ternyata itu istilahnya apa ya, udun. Jadi kayak nanah. Yang sebenarnya kalau pas kecil bisa diatasi dengan mudah gitu ya, tapi karena nunggu besar akhirnya jadi malah meluas karena takutnya itu tadi nggak segera periksa. Atau memang benjolannya bisa aja memang sebuah benjolan jina yang isinya ternyata kista yang diambil dengan mudah, nggak perlu overthinking panjang-panjang ya kan. Itu. Atau kalau memang sebuah keganasan, dengan kita cepat segera mengetahui itu apa, nextnya itu lebih cepat dan pengobatannya tingkat berhasilnya lebih tinggi, seperti itu. Gitu. Baik dok, ternyata nggak cuma benjolan itu nggak cuma berarti kalau ada kanker, keganasan, tapi mungkin ada indikasi lain ya dok ya, nggak cuma tentang kanker payudara. Iya betul. Iya baik, berarti untuk teman-teman semua jangan lupa untuk terus peduli terhadap diri sendiri, terutama para perempuan ya. Kita harus rutin memeriksakan payudara kita supaya apabila nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan itu dapat segera teratasi, dan juga misalnya sudah ada indikasi itu bisa lebih tinggi untuk tingkat kesembuhannya. Seperti itu ya dok ya, jangan ragu dan malu ya untuk memeriksakan diri kita sendiri. Mungkin itu saja dok untuk kali ini. Terima kasih banyak Dokter Mira atas kesempatannya berbincang-bincang. Semoga bermanfaat. Amin. Baik dok, kalau untuk di RSUD Dungus sendiri nih dok, kita bisa melakukan apa saja dok? Oh iya, kalau di instalasi radiologi Rumah Sakit Dungus kita masih punyanya USG. Kemudian dengan pemeriksaannya dokter wanita ya. Jadi harapannya kan ibu-ibu dan para wanita ini nyaman dengan kalau tahu dokter pemeriksa USG payudaranya wanita. Jadi harapannya itu nggak ragu lagi datang ke rumah sakit kita. Iya baik sekali lagi terima kasih banyak Dokter Mira. Semoga sehat selalu ya dok ya. Terima kasih, sama-sama.
Terima kasih banyak juga kepada kawan Bisai sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman dan saudara kalian supaya tidak ketinggalan informasi lainnya. Apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan baik mengenai materi kali ini maupun bukan, bisa dapat langsung dituliskan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.